Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menentukan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Sekali lagi, kita pada kali ini akan menentukan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Mari kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, yang pertama adalah pada kalimat ulaika, ya, di situ ada ulaika, ada alif, ya, didahului oleh harakat fathah, maka itu disebut bacaan mat. Kemudian bertemu dengan hamzah, lai, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, maka ini disebut dengan mat wajib muttasil. Jadi sekali lagi ini disebut dengan mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib ya wajib, harus, muttasil artinya bersambung. Artinya bersambung itu bersambung dalam satu kalimat, tidak lain kalimat. Jadi ini adalah mat wajib muttasil. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Berikutnya adalah ala hudam mir rabbihim. Jadi berikutnya adalah pada kalimat ala. Ala di situ adalah bacaan mat tabi'i karena ada alif didahului oleh harakat fathah. Kemudian berikutnya adalah pada kalimat hudam mir rabbihim. Jadi hudam mir rabbihim, hudam mir rabbihim, ada hudammi, di situ ada tanwin bertemu dengan mim. Setiap ada tanwin bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Hudam mir rabbihim. Jadi di situ hudam mir rabbihim, di situ adalah idgham bi gunnah. Hurufnya idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yanmu. Kemudian berikutnya mir rabbihim. Mir rabbihim di situ ada nun sukun bertemu dengan ro. Nah, ini sama pembahasannya, sama-sama idgham. Kalau yang pertama idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan mim, sekarang ada nun mati bertemu dengan ro, maka ini disebut dengan idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2 huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Karena idgham bila gunnah berarti idgham memasukkan bila gunnah dengan tanpa dengung. Tidak boleh didengungkan. Mir rabbihim, yang pertama harus berdengung. Ala hudam mir rabbihim. Jadi idgham bila gunnah. Berikutnya adalah pada kalimat wa ulaika humul muflihun. Ya, adalah kalimat ulaika, sama dengan sebelumnya. Ya, ini adalah mat wajib muttasil. Berikutnya adalah pada kalimat humul muflihun, ya. Humul muflihun. Di situ ada al, ya. Ada al. Ada alnya dibaca jelas. Ingat, setiap ada al dibaca jelas, maka itu adalah bacaan al-qamariyah.
Hurufnya Al-Qamariyah ada 14. Hurufnya Asy-Syamsiyah juga 14. Hurufnya Al-Qamariyah yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi itu hurufnya Al-Qamariyah. Jadi itu harus dibaca jelas seperti kita melihat bulan. Bacaan Al-Qamariyah dibaca jelas seperti kita melihat bulan. Bagaimana melihat bulan? Pasti kita melihat dengan jelas, dengan terang. Tidak silau kalau lihat bulan. Mampu mata kita. Nah, jelas melihat bulan berarti Al-Qamariyah adalah bacaan jelas. Berarti alnya dibaca jelas. Humul muflihun. Humul muflihun. Itu. Kemudian yang terakhir di situ di ayat kelima, hun, ada wawu sukun, ya ada wawu sukun didahului oleh harakat dhamma, maka disebut dengan mad tabi'i. Ada mad bertemu dengan sukun, yaitu nun. Nunnya dibaca sukun karena dibaca waqaf. Hun, maka itu disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, mad artinya panjang, arid baru datang, lis sukun karena dibaca sukun atau dibaca waqaf. Baru datang madnya, andaikan dibaca terus diteruskan tidak menjadi mad, tidak menjadi mad arid lis sukun, menjadi mad tabi'i karena dibaca waqaf. Hun, berhenti, maka menjadi mad arid lis sukun. Makanya disebut mad arid lis sukun itu adalah mad yang baru datang karena dibaca berhenti. Berikutnya adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innalladzina. Jadi pada kalimat innalladzina, inna itu adalah bacaan gunnah karena ada nun bertasydid. Setiap ada nun dan mim bertasydid maka dibaca gunnah. Ya. Di situ ada nun bertasydid maka dibaca gunnah. Alladzina, alnya dibaca samar berarti asyamsiyah. Zina itu bacaan mad tabi'i karena ada iya sukun didahului oleh harakat kasrah. Apanya harakat kasrah? Zalnya zina mad tabi'i. Berikutnya adalah kafaru sawaun. Jadi pada kafaru. Jadi ada wawu sukun didahului oleh harakat dhamma, maka itu disebut bacaan mad tabi'i. Runya sendiri juga bacaan tafkhim. Ra-nya dibaca tafkhim karena ra-nya harakat dhamma. Berikutnya adalah pada kata sawaun alaihim. Sawaun ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maksudnya dalam satu kalimat, andaikan dipisah antara wa sama maknanya bisa rusak. Makna dari kalimat ini bisa rusak. Sawaun alaihim, sama saja, alaihim atas mereka. Sawaun artinya sama saja. Dalam bahasa Indonesianya sawaun itu adalah sama saja. Andaikan sawa dipisah sawaun, maka maknanya bisa rusak. Nah, itu yang dimaksud dengan mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Berikutnya alaihim, ada tanwin bertemu dengan ain, maka itu dibaca idhar. Ya, dibaca idhar. Ada tanwin bertemu dengan ain dibaca idhar. Idhar artinya jelas, hurufnya idhar ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Berikutnya adalah anzartahum am lam tunzirhum. Pada kalimat anzartahum, ya,
A'anzartahum itu ada non mati bertemu dengan dzal, maka dibaca ikhfa. Berikutnya adalah pada kalimat pada kalimat a'anzartahum am lam. Di situ ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka itu disebut dengan idhar syafawi. Kemudian berikutnya amlam, ada mim mati bertemu dengan lam, juga disebut dibaca idhar syafawi. Kemudian berikutnya adalah pada kalimat lamtun. Di situ ada mim mati bertemu dengan ta, juga dibaca idhar syafawi, karena idhar syafawi hurufnya ada banyak sekali, ada 26. Hurufnya idhar syafawi ada 26, yaitu selain mim dan ba. Berikutnya adalah tunzirhum, ada nun mati bertemu dengan zal, maka itu dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar, berarti non matinya harus dibaca samar, tunzirhum. Berikutnya yang terakhir adalah hum, tunzirhum la yu'minun. Hum la, mim mati bertemu dengan lam, maka ini dibaca idhar syafawi. La bacaan mad tabi'i, ada alif didahului oleh harakat fathah. Kemudian yang paling terakhir yu'minun, ini adalah bacaan mad arid lis sukun, karena ada mad arid sukun, karena ada mad bertemu dengan sukun, karena dibaca waqaf. Apanya yang dibaca sukun di situ? Yang nunnya paling belakang dibaca sukun. Kenapa dibaca sukun padahal harokatnya fathah? Karena waqaf, karena berhenti, harus dimatikan bacanya, disukunkan. La yu'minun, itulah yang disebut dengan mad arid disukun. Baik, demikian kita sudah menentukan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.